Dan next ini part keduanya, ini makan kedua kalinya ya. Ini ada, kalau nggak salah, nasi ulam, ada puding, ada buah, terus ada susu. Itu permintaan aku sendiri. Nah, kita bisa pilih. Dan selanjutnya ini masih dalam penerbangan ya. Dan kita lihat cuacanya itu lumayan kurang bagus, makanya saya coba ngintip di jendela. Soalnya seperti itu. Ya, ini jadi kalau dalam pesawat itu kita goyang-goyang atau apa, pasti kita lihat di bagian jendelanya atau bagian luar itu mungkin cuacanya kurang bagus. Dan lanjut, ini aku masih videoin. Ini udah sampai mau mendarat, yang tadinya itu nggak kelihatan sama sekali daratannya, dan ini masya Allah saya benar-benar kagum, dan udah terlihat bagian buminya, terlihat ada lautnya. Intinya bumi di bawah kelihatan, karena sebelumnya itu memang dalam ketinggian berapa ribu kaki, puluh ribu kaki, sama sekali nggak terlihat. Dan ini terlihat. Masya Allah, hati ada senang campur aduk, bersyukur, karena kan memang perjalanan ini memang kita harus berserah diri kepada Allah. Dan alhamdulillah ini bisa sampai tujuan, bersyukur banget. Dan ini masih dalam hati aku, masih dalam benar-benar bahagia campur aduk, dan emang benar-benar masya Allah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Antara bener nggak sih, mimpi nggak sih saya sampai ke Saudi Arabia gitu kan. Dan alhamdulillah ini masih aku dokumentasiin terus supaya uh, untuk bisa dilihat oleh aku, anak-anak aku, suami aku sendiri, dan keluarga. Seperti ini loh perjalanan dari Indonesia ke Saudi. Dan ini sudah mulai terlihat perumahan-perumahan gitu. Dan kota roaming kita, karena kita kan dari Indonesia ke Saudi kita menggunakan kota roaming ya. Di situ baru aktif, atau kita baru mendapatkan SMS bahwa kota kita, SIM card kita sudah mulai aktif, dan mengatakan bahwa selamat datang di Saudi Arabia, dan memberikan nomor KBRI apabila kita membutuhkan. Jadi kartu kita bakal aktif ketika kita sudah akan mendarat atau sudah memasuki wilayah di negara tujuan. Jadi buat kalian semua yang mau ke luar negeri, kalian bisa isi dulu pakai kota roaming, dan bakal aktif ketika di negeri tujuan. Dan ini masih dalam perjalanan, hendak turun, lumayan lama juga. Dan memang benar-benar on time, sesuai dengan tiketnya, dari Indonesia jam berapa sampai jam berapa. Dan ini sudah mulai terlihat jelas daratannya, dan aku terus videoin, dokumentasiin, meskipun terlihat katro ataupun deso, tapi nggak masalah, yang penting aku mendapatkan videonya supaya bisa dilihat juga oleh semua orang. Perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia bahwasanya benar-benar masih sangat aman dan nyaman. Dan buat kalian semua yang hendak ke Saudi Arabia, jangan pernah takut, dan kalian semua pasti bisa. Ini masih dalam suasana hendak sampai di bandara Jeddah Saudi Arabia, dan ini sudah mulai turun ke bawah. Ketika hendak turun ke bawah, perasaan kita itu masya Allah, antara mimpi atau nggak mimpi, dan nggak ada kata-kata lain selain masya Allah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Karena memang kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita sudah benar-benar beri keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sampai tujuan. Jadi buat kalian yang mau hendak ke luar negeri, jangan pernah takut selagi tujuan kalian baik, tujuan kalian memang hendak mencari nafkah, tujuan kalian hendak memperbaiki ekonomi keluarga, mencari ilmu,
menuntut ilmu, mencari wawasan. Kalian harus berhijrah dari suatu negara ke negara lainnya. Tapi ingat juga bahwasanya tidak semua negara itu baik, tidak semua apa yang kita tuju itu selalu mulus atau mencuri ya. Jadi kita harus mencari tahu sebelumnya, kita cari tahu, kita cari ilmunya juga. Jangan sampai kita terjebak oleh oknum-oknum seperti contohnya banyak sekali orang yang akan kerja ke luar negeri tapi malah diperas uangnya. Setelah sampai ke negara tujuan mereka disuruh untuk membayar sejumlah uang. Jadi buat kalian semua harus hati-hati dan pilih PT yang benar-benar resmi dari Indonesia, karena PT resmi itu sudah pasti melibatkan pemerintah. Dan ketika kita melibatkan pemerintah, apapun dimanapun dan apapun kondisi kita di negara orang, kita akan dilindungi pemerintah meskipun slow respon. Dan negara kita atau kedudukan kita di negara-negara tujuan itu memang kalau menurut saya sekarang ini saya sudah 1 minggu kurang lebihnya di negara Saudi Arabia, itu memang sepertinya slow respon ya, karena menurut saya itu ketika kita dalam keadaan darurat itu nggak langsung bisa membalas dari kedutaan kita atau dari KJRI maupun KBRI, karena saya untuk beberapa hari merasakan ketakutan dan saya coba menghubungi, ternyata slow respon sekali. Jadi menurut saya untuk para pihak KBRI maupun KJRI dari Indonesia, kalian semua adalah orang tua kita di negara-negara ya, semua seluruh negara, untuk melindungi para warga dari Indonesia itu sendiri. Jadi menurut saya buat KJRI maupun KBRI sebaiknya itu mendata setiap PMI yang datang ke negara-negara tujuan bekerja, dan seharusnya KJRI maupun KBRI dari Indonesia seharusnya tahu di mana para warga Indonesia itu bekerja, lokasinya di mana, tempatnya di mana, dan nomor WA-nya di mana, dan seharusnya ada kunjungan sebulan sekali ke setiap warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Baik, selanjutnya ini lanjut di pesawat ya. Ini sudah sampai di jalan, udah di darat ya. Rasanya Masya Allah, kita udah sampai di darat, dan ini perasaan aku nggak bisa berkata-kata lagi ya, karena pertama kali, dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Bersyukur kepada Allah sudah sampai, dan ini kita tinggal tunggu untuk di gate 9. Ini pesawatnya akan berhenti di gate 9, dan di gate 9 itu kalau di Indonesia itu kita akan langsung mendarat di suatu ruangan, tapi kalau di bandara ini sepertinya agak beda. Ketika kita turun, kita akan turun di sebuah lapangan, dan ketika kita turun ada bis-bis yang hendak mengantarkan kita ke sebuah pemberhentian tetap di bandara, cuman kita akan naik bis tuh. Dan ini memang part kedua dari video aku sebelumnya. Ini sengaja aku buat supaya kalian semua tahu perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia itu seperti ini, karena kebanyakan itu ada yang kurang paham ya. Dan ini saya sudah mulai berhenti, kalian sudah mulai lihat di situ ada mobil-mobil untuk ini sepertinya mobil-mobil untuk mengecek keadaan pesawat atau bagaimana, saya nggak tahu, kurang paham ya. Dan ini udah mulai turun. Nah, ini sambil antri mau turun, sebaiknya aku dokumentasiin dulu. Dan ini aku akan turun setelah bagian depan keluar, dan ini di samping saya adalah ibu umroh, akan umroh, dan beliau Masya Allah seperti ibuku sendiri, walaupun cuma sebentar bertemu tapi Masya Allah. Dan ini ada, kalian lihat tuh, kita akan turun dari situ, jadi kita tidak masuk langsung ke gedung, tapi kita akan turun di sebelah lapangan seperti itu di videonya. Dan alhamdulillah aku
aku sudah mulai keluar dari pesawat, masya Allah, antara senang campur aduk dan tetap aku dokumentasiin lagi. Dan seperti ini keadaan tanah Saudi Arabia, negara Saudi Arabia. Dan itu ada pesawat Lion Air dari Indonesia juga. Dan ini saya udah mulai mau keluar dari pesawat, pintu pesawat ya, di lorong. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita akan keluar dari ini. Aku benar-benar sendiri ya, benar-benar sendiri full. Dan aku dokumentasiin lagi bahwasanya itu ada pesawat dari Indonesia juga, yaitu pesawat Lion Air. Nah ini pesawat Lion Air, masya Allah. Dan ini aku turun dari tangga, dan alhamdulillah aku ini udah sampai di apa ya sebutannya itu, kayak ketika kita sampai, kita akan dikumpulkan di sebuah gedung pemberhentian sesuai dengan pesawatnya dan dari negara mana. Dan ini adalah tempat penurunan dari Indonesia untuk jamaah umroh dan pesawat Garuda Indonesia. Dan ini aku sendiri, dan aku sengaja ngobrol sama ibu samping saya, itu adalah TKW. Dan saya ngobrol bersama beliau. Nah ini aku benar-benar sendiri. Ada orang sih, emang orang dari Indonesia juga, cuman mereka tidak bisa menolong saya karena ketika saya butuh wifi atau saya butuh hotspot, mereka juga tidak ada. Dan ini keadaannya mulai sepi, dan saya menunggu jemputan dari owner saya atau bos saya. Ini ada di pintu A2. Dan ini aku mulai jalan untuk saya ini jalan bersama bos saya karena saya akan ke tempatku bekerja. Lokasinya seperti ini. Ini aku akan keluar dari bandara maksud saya. Dan ini di perjalanan menuju tempat kerja saya pun aku ya. Mohon maaf jadi kalau ada aku dan saya, mohon dimaklumin saja. Dan ini dokumentasiin lagi kota di Saudi Arabia seperti ini, masya Allah, mewah banget, mewah. Tapi saya nggak begitu kaget karena memang di Jakarta pun sama seperti ini, sudah mewah juga. Jadi saya nggak begitu kaget ketika saya ada di sini. Saya rekomendasiin lagi. Sepertinya saya video ini lebih dari part 2 karena selanjutnya masih ada video lagi. Ini di lokasinya ya, di kota. Lanjut next part 3.